Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan telah menjaga, melindungi hamba-Mu, menaungi hamba-Mu, memberikan penghiburan, ketenangan, kedamaian, sukacita, bahagia, dan damai sejahtera pada malam hari. Hamba tidur dengan baik, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan kebahagiaan, dengan kualitas tidur terbaik. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan hamba-Mu, bukan karena kebolehan hamba-Mu, bukan karena kehebatan hamba-Mu, bukan karena kemampuan hamba-Mu, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, naungan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu. Maka hamba bisa bangun pagi hari ini, menikmati hari yang baru pada tanggal 7 Januari 2024 ini dengan damai dan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan sehat, dengan kualitas tidur terbaik, dengan kekuatan dari Tuhan, karena semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu hamba mempertaruhkan tubuh, jiwa, dan hamba ini ke dalam tangan Tuhan pada hari yang baru ini. Biar Tuhan memberikan hamba hikmah dan kebijaksanaan, agar hamba dapat berpikir dengan hikmah dan bijaksana, dan berkata-kata dengan hikmah dan bijaksana, dan bertindak dengan hikmah dan bijaksana. Hamba juga butuh penyertaan Tuhan pada hari ini, agar hamba tetap disertai oleh Tuhan, supaya hamba tidak menyimpang ke kiri dengan ke kanan dan jatuh dalam dosa, tapi semua berjalan lurus, disertai oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Hamba juga butuh kekuatan dari Tuhan, supaya hamba dapat bertahan dalam setiap tekanan-tekanan apapun pada hari ini, baik tekanan dalam kebutuhan hidup, dalam problema dan masalah, serta tekanan dalam sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Hamba tetap kuat dan kokoh, karena kekuatanku datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kuasa, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat, Allah yang menghancurkan segala kelemahan, Allah yang menyingkirkan segala dosa dan salah, Allah yang selalu menjaga, melindungi, yang menopang. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan hamba ke dalam tangan Tuhan, menjalani pada hari ini, hari yang baru pada tanggal 7 Januari 2024 ini, dan pada hari Minggu ini. Kalau hamba akan beribadah sebentar juga, Tuhan berikan kekuatan. Selama hamba berdiri di kursi roda, Tuhan berikan kekuatan pada pinggang hamba, punggung hamba, kaki hamba, paha hamba, supaya hamba tidak terasa kesemutan atau kram lagi, atau kebas-kebas, tapi hamba bertahan dengan kokoh, dengan kuat, dan kualitas tidur, dengan kualitas kekuatan tubuh dengan yang baik, karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kendalikan hamba Tuhan Yesus dalam hamba beribadah, berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, mendengar kesaksian, bahkan mendengar firman-Mu, dan memperoleh berkat dari Tuhan dengan penuh hikmah dan pengurapan dan kebaikan, kekuatan bagi hamba-Mu. Tolong Tuhan, kendalikan buang air besar hamba, buang air kecil hamba selama beribadah, tidak terganggu dengan hal-hal yang demikian, supaya hamba tetap menikmati urapan kuasa Tuhan, urapan berkat Tuhan, urapan kebenaran firman, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong Bapak kendalikan tubuh, jiwa, dan roh hamba ini Tuhan. Kembalikan tubuh hamba Tuhan. Kendalikan Tuhan. Berkati hamba Tuhan. Ampuni hamba, suci kuduskan hamba. Terima kasih.
Masyarakat 6 tahun Tuhan. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 Januari ini, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12 dan juga Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-26, dan hari ini kita sampai pada Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat yang 35 dengan topik renungan pada pagi hari ini, wujudkan kebaikan dan keadilan. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35. Wujudkan kebaikan dan keadilan. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35. Kebaikan dan keadilan. Mari saya akan membaca firman Tuhan ini adalah dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35. Saya akan membacakannya. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan jangan memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya, topik kita hari ini, wujudkan kebaikan dan keadilan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35 yang telah saya bacakan. Kebaikan dan keadilan merupakan hak yang didambakan untuk manusia, umat manusia. Namun hal itu sering menjadi sesuatu yang sulit diraih. Nampaknya hak ini hanya dimiliki oleh golongan orang atau sistem tertentu. Dalam zaman yang serba modern ini, kerinduan orang untuk diperlakukan baik dan adil semakin jauh jangkauannya. Zaman sekarang ini lebih sering kita jumpai sikap tidak peduli terhadap orang lain. Orang sudah terpola hidup demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Sikap demikian inilah yang menghancurkan kesempatan bagi sesama untuk menikmati sentuhan kebaikan dan keadilan.
Bagaimana mengubahnya? Yaitu dengan jalan menyadari bahwa manusia akan menjadi manusia sejati bila selalu memperhitungkan fakta bahwa ia adalah bagian dari sesamanya, sehingga tidak semena-mena sikap terhadap ketidakadilan, perlakuan tidak adil merugikan sesama dan menguntungkan diri sendiri. Tidak pernah dilakukan secara tidak sadar. Bila ada yang mengatakan tanpa sadar telah merugikan Anda, itu sekadar alasan membenarkan diri sendiri. Kita masih hidup di dunia, belum di surga. Kita adalah manusia biasa, bukan malaikat yang rentan dengan keinginan melakukan perbuatan dosa, yang melakukan dosa karena telah berlaku tidak adil terhadap sesama, atau melakukan dosa karena diperlakukan tidak adil. Strategi busuk seperti ini sudah sering dilakukan oleh komunitas yang berusaha merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak lainnya. Berkat Allah selalu menyertai orang benar. Tuhan Allah mengutuk mereka yang melakukan praktek penyimpangan, karena segala sesuatu yang dihasilkan adalah hasil duniawi yang sifatnya semu dan hanya akan dinikmati sesaat. Sebaliknya, Allah memberkati mereka yang benar, jujur, dan bijaksana. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kecemasan kita, karena Allah pasti menuntun kita dengan kesabaran agar jangan jatuh dalam godaan itu. Tetaplah setia kepada Allah. Ia akan memberkati kita. Renungkan hal ini. Ketidakbenaran hanya dapat dikalahkan oleh integritas dalam ketaatan pada firman Tuhan. Sekali lagi, renungkan hal ini. Ketidakbenaran hanya dapat dikalahkan oleh integritas dalam ketaatan pada firman Allah. Salam dan doa, John Virgil. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah menyertai kami, melindungi kami, dan hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami mewujudkan kebaikan dan keadilan. Firman-Mu yang terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 27 sampai ayat 35 ini sangat bermanfaat bagi kami, supaya kami mewujudkan kebaikan dan keadilan, merupakan hak yang didambakan untuk setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi pribadi yang dapat mewujudkan kebaikan dan keadilan Tuhan. Tolong mampukan hamba yang tidak mampu ini. Ampuni segala hamba yang berdosa hamba ini, yang berdosa ini. Suci kuduskan hamba-Mu Bapa. Benarkan hamba Tuhan. Mampukan hamba untuk mewujudkan dan kebaikan dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Jadikan hamba orang yang baik, orang yang adil. Jadikan hamba pribadi yang baik dan pribadi yang adil. Hamba berdoa bagi rekan-rekan hamba yang ada di grup WhatsApp Sinar Kemuliaan dan grup Facebook Sinar Kemuliaan dan Zoom Room Sinar Kemuliaan. Biar Tuhan jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang dapat mewujudkan kebaikan dan keadilan dalam hidup mereka. Biar mereka menjadi berkat bagi sesama mereka dimanapun mereka berada. Itu yang kami butuhkan dan itu yang Allah butuhkan dalam kehidupan kami. Biar itulah terwujud dalam kehidupan kami. Kami mewujudkan kebaikan dan keadilan Tuhan. Tolong Bapa, mampukan kami, berkati kami,
apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati, supaya kami dapat mewujudkan kebaikan dan keadilan, ataupun dalam keadaan kondisi apapun, susah dan senang, sehat dan sakit, kami dapat mewujudkan kebaikan dan keadilan. Tolong Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tolong mampukan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan salah kami, kuatkan kami Bapa, berikan kedamaian dan sukacita bagi kami Bapa, berikan jalan keluar bagi kami yang membutuhkan dan menghadapi masalah dan problema. Tuhan, berikan jalan keluar. Berkati kami yang butuh berkat-Mu Tuhan. Kami butuh berkat-Mu setiap saat, agar kami juga menjadi saluran berkat, dapat mewujudkan kebaikan dan keadilan dalam kehidupan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang sedang dialami, kami semua Bapa, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, penyakit apapun juga itu, yang penyakit ringan dan berat, kami perintahkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau segera keluar dari tubuh kami, sebab tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya itu sudah disembuhkan, kami yang percaya itu telah sehat kembali, kami yang percaya sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat walafiat, kami dipulihkan, kami kuat, kami tidak lemah, karena kekuatan kami datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, Allah yang Maha Kuasa, tolong kami. Lindungi kami Bapa. Hamba berdoa bagi bangsa negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa ini. Lindungi bangsa ini Bapa. Biar bangsa ini semua damai dan sukacita. Masyarakatnya memperoleh keadilan dan kebaikan. Adil dan makmur. Masyarakatnya hidup adil dan makmur. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk pemilu yang akan datang Tuhan. Bulan Februari ini. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong siapa-siapa yang terpilih jadi pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, serahkan dalam tangan Tuhan. Anggota MPR, DPR, kepolisian, tentara, angkatan darat, angkatan udara, Mahkamah Agama, Mahkamah Agung, pengadilan, kejaksaan, semua pemimpin-pemimpin kami boleh dipilih oleh Tuhan dan diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Tuhan, supaya mereka melakukan kebaikan dan keadilan dalam memimpin bangsa rakyat Republik Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi pertikaian yang ada di Timur Tengah antara Hamas dengan Israel. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan curahkan roh kedamaian, roh sukacita, roh mengasihi, mengampuni satu dengan lain, menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi pertikaian, supaya masyarakat yang ada di Timur Tengah, masyarakat Palestina dan Israel memperoleh keamanan, kenyamanan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan dalam merayakan tahun baru dengan penuh dengan sukacita, menghadapi tahun baru 2024 dengan penuh dengan sukacita dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan misi penginjilan dalam negeri dan luar negeri, home mission dan Vera mission. Serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan utus, kirim para penginjil dan misionari untuk pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan, berita tentang nama Yesus, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus dan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka memperoleh dan masuk ke dalam kerajaan sorga, disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Banyak orang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan diselamatkan. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan problema-problema dalam pemberitaan Injil, tantangan-tantangan, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
bahkan gereja-gereja atau hamba-hambamu yang dianiaya. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan hikmah, tetap kuat untuk bertahan sampai pada akhir hidup mereka. Mereka tetap percaya kepada Kristus, tidak lemah iman, tapi tetap memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kokohkan kami, kuatkan iman kami supaya tetap bertahan apapun terjadi dalam kehidupan kami. Lemah dan kuat, sehat dan sakit, tantangan atau tidak tantangan, kami tetap bertahan dan tetap percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup membawa kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Hamba berdoa Tuhan bagi tubuh hamba Bapak. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan tubuh hamba yang lemah ini, kaki kiri, tangan kiri, mata kiri yang tidak berfungsi dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan supaya normal kembali. Kaki kiri hamba dapat berjalan, tangan kiri hamba dapat bergerak dengan baik, mata kiri hamba dapat melihat dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba butuh Tuhan, hamba butuh pertolongan Tuhan, hamba butuh kasih Tuhan, hamba butuh penyertaan Tuhan, hamba butuh perlindungan Tuhan, hamba butuh pemulihan dari Tuhan, hamba butuh kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan hamba Tuhan, baik secara rohani dan jasmani. Tuhan kuatkan hamba, berkati hamba secara rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan ampuni segala dosa dan salah hamba, kelemahan hamba, dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan hamba, dosa dalam pendengaran, penglihatan hamba. Ampuni Tuhan. Jika ada dosa, baik dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa baru, Tuhan ampuni. Tuhan yang dosa yang masih ingat atau sudah lupa, Tuhan ampuni Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kuatkan hamba, pulihkan hamba, berkati hamba, ampuni hamba, dan pakai hamba menjadi alat Tuhan yang dan ajaib dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan kuatkan hamba, biar mereka yang mendengar siaran ini boleh diberkati dan mereka hidup dalam kebenaran dengan Tuhan untuk melakukan, mewujudkan kebaikan dan keadilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa, kami semua butuh kasih dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.